Sebelum kita melakukan analisis kelayakan, maka sebelumnya kita akan melakukan perhitungan untuk biaya modal dulu, ya. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, ya. Kita akan menghitung biaya dari modal yang dipergunakan oleh Vencilova. Ada 3 di sini, berasal dari utang modal kerja, kemudian utang kendaraan, dan dari modal sendiri, ya. Masing-masing komponen modal ini mempunyai biaya, ya. Nah, kenapa kita harus menghitung biaya modal terlebih dahulu? Karena biaya modal ini merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan atas investasi yang dilakukan oleh pemilik modal, ya. Dan hasil perhitungan biaya modal inilah nanti yang akan digunakan sebagai tingkat diskonto pada metode-metode dalam analisis kelayakan nanti, ya, untuk perhitungan selanjutnya. Kita akan memasukkan berapa nilai utang modal kerjanya, berapa utang kendaraan, dan berapa modal sendirinya, ya. Kemudian berapa biaya modal? Biaya modal di sini kalau misalkan utang berarti biaya modalnya adalah bunga yang harus dibayar yang menjadi kewajiban dari perusahaan, ya. Besaran dari komponen utang-utang ini bisa kita dapatkan informasinya pada pokok bahasan 3, ya. Kita akan lihat atau kita langsung saja di sini kita masukkan, kita link saja utang modal kerjanya, ya. Di sini ada pokok bahasan yang ketiga, utang modal kerja. Ini dia nilainya. Sambil kita lihat juga, ya. Di sini tingkat bunganya adalah per tahun 18%, ya. Ini adalah biaya modalnya. Enter. Tadi kita inputkan saja 18%. Maka biaya modalnya dari 50 dikali 18%. Oke, kita peroleh 9 juta, ya. Cara yang sama untuk utang kendaraan. Kita akan lihat di pokok bahasan yang ketiga. Utang kendaraan 90 juta. Untuk utang kendaraan, biaya modalnya adalah 16%, ya. Kita inputkan di sini. Caranya sama, saya dragging rumus dulu, ya. Kemudian modal sendiri. Kembali modal sendiri, datanya bisa kita peroleh dari neraca awal tadi, ya. Kita linkkan saja. Ini dia, 760 juta. Nah, kemudian berapa biaya modalnya? Untuk mengetahui biaya modal atas modal sendiri, Anda bisa membuka buku kasus Anda, ya. Di sini di tampilan layar ini sudah terlihat. Ini ada di halaman 6, ya, dari buku kasus Anda pada bagian pembahasan tentang pengembangan usaha nomor 3, ya, biaya modal rata tertimbang. Saya akan zoom bagian ini. Nah, di sini terlihat, ya. Bagian B, Larasati mengharapkan tingkat pengembalian investasi dari modal sendiri yang ditanamkan diperkirakan 25, akan kita inputkan di sini. Kemudian kita jumlahkan untuk biaya modalnya, juga jumlah modalnya, ya. Kita totalkan. Nah, sesudah kita mendapatkan nilai jumlah modal dan biaya modal, kita akan menghitung berapa cost of capitalnya. Di sini sudah ada rumusnya, namun ini sebelum pajak dulu, ya. Jadi rumusnya adalah biaya modal, ini dia, dibagi jumlah modal kali 100%. Sama dengan biaya modal dibagi dengan jumlah modal. Kemudian kita persentasekan atau dikali 100%, begitu bisa. Dengan Excel kita bisa langsung mendapatkan nilai persentage-nya berapa, ya. Tinggal diklik aja. Kemudian biaya ini belum
dikurangi pajak, belum disesuaikan. Harus kita sesuaikan dulu ya. Pada tugas 10.3. Modal rata-rata tertimbang setelah pajak. Kemudian di sini ada keterangan hasilnya dibulatkan ke atas penuh ya. Jadi COC sebelum pajak akan dikalikan 1 min T ya, atau min tax ya, dimana untuk mencari berapa nilai faktor pajaknya bisa diperoleh sama seperti tadi, dari total pajak dibagi EBT atau laba sebelum pajak. Di sini ada keterangannya menggunakan data laba sebelum pajak tahun 2000B. Berarti sama seperti tadi ya, kita menggunakan data pada pokok bahasan yang kelima ya. Kita akan tengok lagi di pokok bahasan yang kelima. Ini dia tadi nilainya ya. Tadi kita sudah menghitung mendapatkan nilai 21% ya. Kita bisa menggunakan ini untuk perhitungan COC after tax ini ya. Kita gunakan saja sama dengan COC sebelum pajak ini ya, dikalikan 1 min, kita linkkan saja ya. Enter. Kita bisa menemukan nilai desimal di sini 18,84, karena di sini diminta hasilnya dibulatkan ke atas penuh ya, maka ini bisa kita bulatkan menjadi 19%. Oke, kita sudah selesaikan untuk biaya modal rata-rata tertimbang ya. Dan nilai 19% ini nanti yang akan kita pergunakan sebagai tingkat diskonto ya. Karena untuk menganalisis kelayakan usaha atau kelayakan bisnis ini ya, kita akan menggunakan perhitungan nilai sekarang ya, discounted. Oke. Dan untuk menghitung nilai sekarang tersebut kita menggunakan satu faktor tingkat diskonto tertentu ya, yang di sini adalah menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak, yaitu 19% ya. Kita akan melakukan analisis untuk metode yang pertama ya. Ini pokok tugas 10.4 ya, tabel yang keempat. Kita akan menganalisis kelayakan usaha dengan metode discounted payback period ya. Atau Anda lebih mengenal, lebih banyak digunakan sebenarnya payback period ya. Hampir mirip, cuman di sini nanti dalam menghitung payback periodnya kita tidak lagi menggunakan nilai proceed, tetapi proceed yang sudah dihitung nilai sekarangnya atau PV dari proceednya. Makanya di depan namanya ada tambahan discounted ya. Kalau tanpa ada kata-kata discounted, hanya payback period, maka Anda nanti menghitungnya dari nilai proceednya saja. Begitu ya. Oke. Yang pertama, di sini pastinya siapkan dulu template-nya ya, karena kita menghitung dari tahun 2000A, tahun ke-0 sampai 2000H, ini adalah tahun ke-7. Kemudian yang perlu kita inputkan di sini adalah aliran kasnya atau proceed-nya ya. Kita copy saja ya di atas. Nah, ada di tabel yang pertama tadi sudah kita kerjakan. Di sini dia. Kita copy saja. Kembali ini juga ditranspose ya, karena berbalik arah. Ya, kita sudah masukkan seluruh nilai proceed-nya. Kemudian kita akan menghitung untuk discount factor-nya ya. Pada perhitungan yang lalu ya, kita juga sudah pernah melakukan perhitungan discount factor ini ya. Kita bisa mendapatkan datanya dari tabel keuangan ya. Anda tinggal cari saja untuk N1, 2 sampai dengan 7. Kemudian untuk I-nya atau tingkat diskontonya adalah 19% ya.
untuk present value, PVIF, present value interest factor, ya, jangan yang anuitas ya, yang biasa saja, yang single, yang tunggal. Atau kita juga bisa menghitung dengan rumus saja di sini, ya. Rumusnya adalah 1 dibagi dalam kurung, ya, 1 ditambah I-nya, kemudian pangkat N-nya. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, kita pergunakan rumus saja ya. Oke. 1 I-nya adalah 19%. Pangkat N-nya langsung kita ambil di N ini. Oke. Kita drag ke bawah untuk copy rumus. Ya. Kita menggunakan 4 desimal cukup ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai PV proceed, kita tinggal mengalihkan saja proceed-nya dengan discount factor-nya. Nah, kita sudah selesai. Ya, kita sudah mendapatkan PV proceed-nya. Kemudian kita tinggal menghitung discounted payback period-nya. Sebenarnya tujuannya adalah sama ya, baik yang discounted maupun yang tidak, adalah kita ingin tahu berapa lama yang diperlukan untuk proyek investasi ini agar investor atau pemilik usaha itu mengalami balik modal, begitu ya, modalnya kembali. Sebenarnya dalam perhitungan aliran kas atau proceed, ya, atau discounted payback period menggunakan PV proceed itu pada periode keberapa. Kita bisa memperoleh nilai discounted payback period dengan mengurangi ya outlay dengan proceed-nya sampai kita mendapatkan nilai yang positif begitu, atau bisa mengkompensasi besaran dari outlay itu sendiri. So, kita akan memulai dari tahun ke-1 ya. Tahun dimana mulai terjadi proceed. Kita tinggal tambahkan karena ini udah negatif nilainya ya. Oke, ternyata pada tahun pertama baru mengkompensasi separuh kurang lebihnya ya. Kemudian untuk tahun berikutnya dengan cara yang sama ya, kita bisa mengkompensasi nilai sebelumnya ini tambah dengan 52 juta. Kemudian masih dengan cara yang sama. Nah, untuk selanjutnya kita bisa drag rumus saja ke bawah. Ya. Nah, berarti perpotongannya ada di sini ya, antara periode tahun kedua dan tahun ketiga. Di sini karena sudah ada peralihan dari nilai negatif menjadi positif, maka kira-kira balik modalnya ada dari tahun kedua menuju ketiga. Ini kita akan mencari nanti exactnya berapa ya. Kita isi dulu di sini 2 tahun berapa bulan ini ya. Oke, kita skip dulu, kita akan hitung berapa bulannya ya. Oke, kita akan mencari sampai dengan menjadi 0 itu berarti berapa yang dibutuhkan. Di sini kita lihat bahwa nilainya dari tahun kedua menjadi tahun ketiga ya, itu masih kurang hanya 52 juta sekian saja. Maka 52 juta ini sebenarnya kalau kita konversi untuk periode waktu itu kira-kira berapa bulan ya. Kita tinggal bagi saja ya. 8. Ya. Jadi kira-kira ada 8 di sini ya. Berarti karena 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi kita tinggal membagi 12 bulan itu dibagi dengan 8, gitu untuk mudahnya ya.
Ini sesungguhnya koma seharusnya ya. Ya, 1,5 atau pembulatan 2. Artinya bahwa kemudian 2 bulan pertama di tahun ketiga itu nilai minus 52 juta ini sudah tercukupi ya, sudah menjadi 0, sudah habis, selesai, begitu sudah terkompensasi. Maka dengan demikian untuk discounted payback period, periodenya adalah 2 tahun, kita bulatkan saja ya, 2 bulan. Maka diperlukan 2 tahun 2 bulan untuk sang investor atau pemilik usaha mengalami balik modal atau kembali modalnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita sudah selesai ya dengan ini DPP, kita akan menggunakan metode yang berikutnya ya. Kenapa ini semua metode kok dipakai begitu? Memang lebih idealnya seperti ini. Kita tidak boleh hanya berpaku pada satu metode saja. Jadi keputusan itu seharusnya kita bisa membuat, bisa ambil dengan berbagai indikator ya, supaya kita meminimalisir adanya bias di dalam keputusan itu. Karena belum tentu satu indikator mengatakan A, indikator lain mengatakan hal yang sama ya, dan ketika beberapa hasil dari indikator ini kita gabungkan, kita akan bisa memperoleh satu pandangan yang lebih luas sehingga diharapkan keputusan yang diambil tadi bisa lebih tepat. Kira-kira seperti itu ya visinya. Maka di sini kita akan berkutat dengan banyak sekali metode untuk analisis kelayakan. Kita sudah selesaikan satu, kita akan menuju ke metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya adalah NPV atau singkatan dari Net Present Value ya. Nilai bersih dari present value. Ini bersihnya yang seperti apa? Maksudnya di sini kita akan kembali membandingkan ya nilai present value dari apa yang sudah dikeluarkan dibandingkan dengan nilai present value dari apa yang kita peroleh, begitu ya. Berarti present value dari outlay versus present value dari proceed. Tapi karena di sini kita mencari nilai net, berarti kita di sini posisinya adalah mengurangkan, ya. Seluruh yang kita terima akan kita kurangi dengan apa yang kita keluarkan. NPV ini kesimpulannya akan diterima jika nilainya positif. Artinya apa yang kita peroleh lebih banyak dari yang kita keluarkan. Artinya proyek ini menguntungkan, kira-kira begitu. Kalau NPV-nya negatif berarti apa yang kita terima ternyata lebih sedikit dari apa yang kita keluarkan, ya. Simpelnya seperti itu. Maka di sini kita bisa berhitung ya, karena kita tadi sudah mendapatkan nilai present value dari masing-masing dari metode yang sebelumnya di sini. Outlay, ini nilai outlay-nya 900 juta, ini PV-nya. Kita bisa menjumlahkan proceed di sini totalnya, kemudian tinggal dikurangi dengan PV dari outlay. Sebenarnya outlay ini tidak perlu di present value kan, karena outlay ini sudah present value. Ingat ya, di konsep nilai waktu uang, present value itu, present itu terjadi di T sama dengan 0. Sama kondisinya dengan outlay. Outlays ini terjadinya ada di T sama dengan 0. Jadi dia sudah present ya, makanya di sini nilainya sama, tidak berubah. Diskon faktornya 1 karena kejadiannya di T sama dengan 0, dia sudah present. Ya, ini kita menyinggung masuk lagi ke tema nilai waktu uang ya, tidak apa-apa, sambil refreshment saja. Kita bisa langsung mengurangkan saja ya, operasi matematika biasa. Atau kita bisa menggunakan dengan bantuan formula dari Excel. Excel juga menyediakan ya perhitungan untuk present value tanpa kita mencari manual seperti ini. Kita akan coba dua-duanya ya. Oke, yang pertama kita bisa dari hitung manual dulu. Sama dengan ya, kita totalkan semua proceed yang merupakan arus kas masuk ya, proceed yang dari tahun 1 sampai tahun 7. Kemudian dikurangi ya, karena ini nilainya negatif, kita positifkan dulu. Atau mungkin bisa langsung saja ditambah begitu tadi ya. Kenapa saya memaksakan begini supaya esensinya jelas ya, di sini harus dikurangi memang seharusnya ya.
Oke. Ternyata hasilnya positif, ya. Dan lumayan besar ya, 3,6 M. Sekarang kita bandingkan kalau kita menggunakan perhitungan menurut versi dari formulanya Excel, ya. Oke, kita akan masukkan rumusnya. NPV, ya, rate-nya adalah 19%. Nah, karena ini kita baru mencari present value-nya, maka kita masih menggunakan data yang belum di present value kan, yaitu masih berupa proceed saja, bukan PV proceed ya. Kita masukkan satu persatu ya. Ya, ini memang agak takes time, nah apalagi kalau nanti jumlah periodenya panjang sekali. Oke, sudah. Nah, sama ya dengan cara manual tadi, kita di sini juga akan kurangkan dengan outlay-nya ya. Ini untuk mempositifkan nilainya. Nah, selesai ya, ini dengan manual dan yang ini dengan rumus dari Excel. Hasilnya sama ya, dua-duanya. Silahkan Anda bisa menggunakan salah satu, mana yang Anda rasa cukup mudah. Kalau Anda sudah menghitung DPP, Anda bisa langsung menggunakan ini. Tapi kalau misalkan belum ya, Anda hanya NPV saja, saya sarankan menggunakan rumus Excel langsung. Oke, kemudian untuk IRR ya. Untuk IRR ya, karena dengan metode manual itu cukup lumayan rumit ya, karena kita harus menggunakan trial dan error dengan interpolasi dan sebagainya, maka biar lebih cepat karena sekarang kita menggunakan Excel, saya sarankan langsung saja kita dengan rumus ya. Sama seperti tadi kita panggil rumusnya IRR ya. Di sini kita harus masukkan nilai seluruh nilai yang dipergunakan dalam perhitungan. Nilai yang mana? Nilai ini dia. Ya, urutannya harus juga sama seperti ini ya. Yang pertama di atas sendiri adalah outlay, kemudian berurutan proceed tahun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Seperti ini, harus seperti ini posisinya. Kalau misalkan Anda belum punya data ini, maka Anda harus membuat dulu datanya ya. Di bagian atas sendiri adalah outlay ya, nilainya pasti negatif, kemudian susun proceed-nya ya, dari tahun pertama sampai dengan tahun ke N. Kemudian setelah kita panggil rumusnya, kita akan langsung saja kita tandain area seluruh nilai-nilai ini ya. Kita di sini juga menggunakan data proceed ya, bukan yang PV. Ya. Enter saja. Nah, nanti kalau misalkan belum persen ya dipersenkan. Nah, kita sudah temukan nilainya ya. Adalah 82,96%. Ya. Oke, selanjutnya ke metode berikutnya, yaitu PI atau Profitability Index ya. Profitability Index ini mirip dengan NPV. Kalau NPV tadi dikurangkan, sementara kalau Profitability Index ya, present value dari proceed seluruhnya ya dibagi dengan outlay. Nah, pemikirannya begini ya. Jika total dari present value proceed ini dibagi dengan outlays, nilainya adalah 1 ya, berarti sama ya. Karena kalau hasilnya 1 berarti antara yang dibagi dengan pembaginya nilainya sama. Nah, ini proyek impas ya. Maka ini akan disimpulkan diterima jika nilainya harusnya lebih dari 1. Artinya antara pembagi dengan yang dibagi lebih besar yang dibagi, yaitu PV proceed-nya. Kembali lagi, kita mengharapkan arus kas masuk lebih besar dari kas yang kita keluarkan untuk satu proyek bisnis atau investasi. Ya, seperti itu esensinya. Maka bisa dengan metode yang sama ya. Bisa dengan menggunakan rumus Excel ya. Tadi sama dengan NPV ya. Rumusnya juga menggunakan NPV, atau Anda bisa manual dengan menggunakan data yang ada di sini. Ya, seluruh total PV proceed dibagi dengan outlay-nya. Kita coba dua-duanya saja ya. 6 kurung, kita sum seluruh PV proceed-nya.
Oke, dibagi hasilnya 5 koma ya. Ini banyak sekali komanya. Atau kita akan coba dengan rumus Excel. Sebenarnya rumusnya sama seperti tadi ya, dengan menggunakan rumus NPV. Rate-nya 19%. Kita masukkan value-nya. Nah, cuman di sini outlay adalah pembagi, bukan pengurang. Jadi dibagi ya, hasilnya ya kurang lebih sama ya. 5,1, lebih dari 1. Nah, ini saya sudah setting otomatis, jadi seluruh hasil-hasil ini masuk ke dalam tabel terakhir, yaitu tabel yang akan dipergunakan untuk melakukan pengambilan keputusan atau mengambil kesimpulannya ya. Oke, kita akan langsung memberikan kesimpulan dari hasil masing-masing perhitungan ini ya. Yang pertama, discounted payback period. Kita ingat ya, usia atau periode perhitungan analisis ini adalah 7 tahun. Akan tetapi dengan metode discounted payback period sudah balik modal hanya dalam kurun waktu 2 tahun 2 bulan. Maka kesimpulannya layak ya, berarti sebelum periode investasinya berakhir ya, sudah memberikan balik modal bagi investor atau pemilik usaha. Bahkan balik modalnya cukup cepat ya, hanya butuh waktu 2 tahun 2 bulan. Maka bisa kita simpulkan ini berdasarkan metode ini layak ya investasi ini. Kemudian berdasarkan NPV, Net Present Value. Ingat tadi clue-nya, nilainya harus positif ya. Total dari present value proceed dikurangi dengan present value outlays. Harus positif, artinya harus masuk lebih besar dari outlay-nya. Di sini positif, bahkan positifnya luar biasa sampai 3M ya. Maka di sini layak. Selanjutnya adalah untuk IRR, Internal Rate of Return ya. Hasilnya adalah 82,96%. Nah, apa ini patokan kita untuk berhitung? Kita menggunakan nilai tingkat diskonto tadi ya. Ingat bahwa cost of capital tadi yang sesudah pajak 19% itu kita pakai sebagai tingkat diskonto. Dan cost of capital itu juga merupakan minimum required rate of return. Artinya itu adalah batas minimum dari tingkat income yang diperoleh ya. Nah, di situ 19%. Kalau seandainya IRR ini di bawah 19%, maka kita bisa menyimpulkan bahwa investasi dan bisnis ini tidak menguntungkan karena di bawah minimum rate return-nya ya. Sementara di sini nilainya adalah 82,96 di atas 19%. Bahkan jauh sekali ya. Maka berdasarkan metode IRR ini pun kesimpulannya layak ya investasinya. PI tadi sudah saya jelaskan, nilainya harus lebih dari 1. Ini nilainya 5. Maka ini layak. Oke, ternyata dengan 4 metode semuanya layak ya. Maka kita bisa memberikan kesimpulan ya, atau kita bisa melengkapi keterangan-keterangannya ya. Oke. Baik, yang pertama mengenai discounted payback period ya. Oke, untuk keterangan dari discounted payback period ini ya, kita bisa berikan keterangan usaha ini akan
kembali modal 2 tahun 2 bulan ya. Kita mungkin bisa mengembangkan dengan membandingkan. Kita bisa bandingkan dengan umur aktiva misalkan ya. Kita ketahui tadi ya, Anda bisa cek di pokok bahasan yang sebelumnya. Jadi aktiva yang paling pendek umurnya di sini untuk fancy lo-fi itu adalah peralatan ya. Anda bayangkan kita bisa masukkan ini sebagai faktor perbandingan. Jadi kita asumsinya begini ya, jangan sampai peralatan dalam bisnis kita sudah aus tapi kita bahkan belum balik modal. Itu artinya nanti kita harus ada keluar dana lagi untuk mendapatkan peralatan yang baru. Tapi di sini ternyata umur dari peralatan itu 4 tahun ya, tadi yang paling pendek ya. Bahkan sebelum 4 tahun di sini sudah balik modal. Kita bisa kembangkan dengan keterangan itu ya. Kurang dari 4 tahun dibandingkan dengan usia ekonomis terpendek aktiva, yaitu peralatan. Usaha ini layak. Oke. Ya. Selanjutnya kita juga bisa mengisi untuk keterangan NPV, ya. Sama tadi ya. NPV mempunyai nilai positif, maka kesimpulannya usaha ini layak. Kemudian untuk yang IRR ya, IRR nilainya sangat besar, lebih besar dari biaya modal, yaitu 19%, maka usaha ini layak. Yang terakhir, profitability index ya. PI mempunyai nilai lebih dari 1, maka kesimpulannya usaha ini layak. Oke, kita sudah berikan keterangan semuanya. Nah, sekarang tinggal keputusannya berarti sekarang ya. Keputusan finalnya seperti apa? Oke, ya. Berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan metode DPP, NPV, IRR, dan PI, usaha ini layak. Oke. Sehingga keputusannya semua perencanaan bisnis akan direalisasi. Kita sudah selesai ya mengerjakan semuanya ya, kurang lebih seperti ini hasilnya, bahwa ternyata
setelah diperhitungkan dengan 4 metode analisis kelayakan ini, kesimpulannya bisnis ini layak untuk dilanjutkan, untuk direalisasikan lebih lagi, ya. Mungkin terkadang ada satu kasus yang kita nggak mendapatkan seluruhnya mengatakan layak seperti ini, ya. Jadi nanti seandainya ada salah satu indikator yang mengatakan sebaliknya, ya kita harus melakukan analisis kembali, ya. Seberapa krusial indikator yang mengatakan tidak tadi, kemudian kita harus membedah dari berbagai sisi, sehingga akhirnya apa kita hanya mengikuti voting dari metode ini, ya, yang terbanyak mengatakan layak, jadi ikutnya layak begitu, atau mungkin ada pertimbangan tersendiri karena ada 1-2 metode yang mengatakan tidak, ya. Itu nanti ada modifikasi kasus di sini, harus dianalisis kembali lebih dalam, ya. Kebetulan untuk kasus ini semuanya layak, jadi ini tidak terlalu menyulitkan, maka dengan cepat kita bisa mengambil keputusan bahwa investasi ini, bisnis ini layak untuk direalisasikan. Oke, kita sudah selesai, ya, mengerjakan seluruh tugas di pokok bahasan 10. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi cukup jelas, ya, dan bisa menjawab atau bisa memberikan informasi, bisa memberikan penjelasan, memberikan guidance untuk Anda, ya, dalam menyelesaikan pokok bahasan yang ke-10 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelumnya saya mohon maaf jika selama dalam memberikan tutorial ini banyak melakukan kesalahan, ya. Mohon maaf sekali lagi, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap semangat, salam sukses untuk kita semua, dan terima kasih.